Karena zina itu adalah perbuatan dosa, kita harus paham. Allah itu melarang kita terhadap satu dosa itu kita harus mengerti hikmahnya. Karena banyak orang itu kalau sudah dibicarakan tentang kepadanya itu dosa, seakan-akan itu sempit dadanya kalau sudah membicarakan dosa dan membicarakan larangan. Padahal Allah ketika melarang kita terhadap satu dosa, tidaklah Allah itu melarang kita terhadap satu dosa kecuali itu merupakan bahasa kasih sayang Allah kepada setiap manusia ketika Allah itu memberikan perintah dan Allah menerangkan itu dosa. Karena banyak orang yang belum paham kenapa kita dilarang. Dan banyak sekali komentar yang sering disampaikan manusia ketika mereka mendapati pada hidupnya diterangkan referensi dosa, ini dosa, ini dosa. Lalu bisa jadi orang itu karena tidak paham tentang Rabbnya ketika Allah itu meletakkan dosa itu apa dan maksiat itu apa, akhirnya sempit dadanya, dan ketika sempit dadanya dia bisa berkomentar dan komentar itu tidak mencerminkan syariat. Dia komentarnya begini, dulu saya sebelum ngaji itu kelihatannya semuanya boleh, setelah ngaji di Al-Falah dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit nggak boleh, kemerdekaan saya terenggut. Nah, iya. Padahal kemudian di situ kita paham Allah tidak pernah mengambil kemerdekaan kita. Apa hajat bagi Allah? Apa butuhnya bagi Allah untuk mengambil kemerdekaan kita? Allah tidak butuh kemerdekaanmu karena Allah sudah merdeka. Allah itu maha sempurna dalam segala apapun. Kalau Allah itu pengen mendolimi kita, kalau ada yang mengatakan saya terdolimi karena banyaknya dosa yang dilarang oleh Allah, loh untuk apa Allah itu mendolimi kita? Sepenting apa kita itu di hadapan Allah sampai Allah mendolimi kita? Tetapi kita fahami poin yang pertama, kalau Allah sudah meletakkan larangan, Allah sudah meletakkan dosa, dan ketika Allah sudah meletakkan perkara yang Allah benci, kenapa Allah meletakkan itu? Itu merupakan bahasa kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita faham di balik setiap dosa dan di balik setiap larangan itu ada kerusakan yang kita dapatkan kalau kita sampai menerjangnya, dan itu bahasa kasih sayang Allah. Ibu dan umahat kalau pengen pergi ke puncak atau tempat-tempat wisata yang tinggi, pasti di sepanjang jalan itu dibuat itu portal itu, dibuat kemudian besi-besi yang ada di pinggir jurang itu. Kenapa petugas markah di jalan itu membuat pagar di pinggir jalan? Petugas itu ingin mengatakan kepada kita, ingin menyampaikan kepada kita, ini hati-hati ya, ini pagar, di balik pagar ini ada jurang yang sangat curam, jangan ditabrak. Kalau kamu tabrak, kamu akan masuk ke jurang dan kejadiannya akan fatal kalau sampai kamu berani menerjangnya. Sama, Allah itu meletakkan dalam kehidupan kita batasannya. Batasan Allah itu larangan-larangan Allah. Dan ketika Allah meletakkan larangan itu, karena Allah tahu di balik setiap larangan itu ada kerusakan yang bisa menimpa hamba yang Allah cintai, dan Allah tidak ingin hamba itu rusak. Diletakkan larangan supaya kemudian kita ngerti pagar pembatas dalam kehidupan kita. Jangan malah sumpah kalau kemudian diberitahu tentang dosa, karena dosa itu bahasa kasih sayang. Makanya kalau ada orang ketika dia diberitahu tentang dosa, diberitahu tentang referensi tentang masalah dosa, lalu kemudian dia marah ketika dia merasa dilarang, diambil kemerdekaannya, maka itu kayak anak kecil. Anak kecil itu kalau dilarang, maka dia pasti marah, rewel dia. Makanya kalau ada orang diberitahu ini dosa, ini larangan, kok dia rewel, itu persis rewelnya dia itu sebagaimana rewelnya anak kecil ketika tidak paham bahaya yang akan menimpa kepadanya ketika tidak dilarang. Coba lihat ibu, kalau ibu kan punya anak, kalau punya anak misalkan dia bermain kertas di pinggir kompor, maka kemudian kita dapatin dia mungkin milih di pinggir kompor, mungkin anget. Kemudian bermain-main kertas. Dia tidak paham kalau bermain kertas di dekat kompor akan menyebabkan api itu menyambar kertas itu, akan menyebabkan kebakaran, melukai dirinya dan bisa membakar rumahnya. Kenapa dia tidak paham? Akalnya anak itu tidak nyampe, baru 2 tahun 3 tahun. Yang dilakukan ibu kalau ngelihat ada seorang anak main-main kertas di samping kompor, yang dilakukan seorang ibu diambil itu digendong, dipindah ke tempat agak dalam yang jauh dari kompor. Apa yang terjadi sama anak kita ketika dipindah? Marah, rewel, ngambek,
nangis, ibunya dijambak. Yang senyum ini berarti sering dijambak sama anaknya. Dijambak sama anaknya. Kenapa anak itu menjambak ibunya? Karena anak itu merasa kemerdekaannya diambil. Mau lagi main kok dipindah. Kalau dia bisa buat status, dia ngomong, jangan dipindah ma, saya lagi asik main kertas. Nah, cuma dia nggak bisa buat status di Instagram. Kenapa? Instagramnya dihapus misalnya. Maka dia pindah ke samping, maka dia marah. Kenapa ibu itu tahu kemudian memindahkan? Karena ibu tahu bahwasanya kertas dan api itu tidak bisa disatukan cintanya. Harus dipisah, harus dijauhkan. Karena ilmunya dari sang ibu itu lebih banyak daripada sang anak, dan anak tidak bisa menjangkau pikiran ibu ketika memindahkan. Yang dilakukan anak itu apa? Rewel. Paham di sini? Jadi kalau saya tiba-tiba dikasih tahu oleh syariat ini dosa, hadisnya ini, dalilnya ini, kemudian rewel saya. Ini persis kayak anak kita umur 3 tahun rewel ketika dilarang sama ibunya. Makanya jangan rewel. Jadi nanti kalau ada teman kita ngomong kok dosanya banyak ya, dikit-dikit dosa, jangan rewel kamu. Kayak adik saya 3 tahun kamu rewel aja kalau karena sesungguhnya kita harus ngerti, kita harus paham, dan itu termasuk dari kebaikan iman. Karena kemudian dosa itu harus disikapi dengan benar. Larangan itu harus dipelajari, kemaksiatan itu apa, dan kita harus paham di balik setiap kemaksiatan itu ada keburukan, dan itu pengontrol kehidupan kita. Nggak usah ibadah, wong makan aja ada kontrolnya kok. Dokter sering berkata tinggalkan jeroan. Ada nggak yang rewel sama dokter ketika diomongin gitu? Kenapa dok? Karena ibu kolesterolnya sudah tinggi banget, ini 300. Ada nggak yang rewel sama dokter? Nggak ada yang rewel. Nggak ada yang ngomong, dok akang, saya bayar mahal-mahal kamu 250. Saya datang ke sini cuma kamu ngelarang saya makan kolesterol dan makan jeroan. Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena kita tahu ilmunya dokter tidak sama dengan ilmunya kita dalam medis dan kesehatan. Sama. Allah itu kalau sudah ngelarang, fahami di balik setiap larangan itu dan dosa itu ada sebuah kemaslahatan besar, ada sebuah manfaat gede yang Allah ingin berikan kepada kita. Kalau belum mampu, minta sama Allah. Ya Hayyun, ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyun yang maha hidup, ya Qayyum yang maha berdiri, yang maha menguasai. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Kalau belum mampu. Dan kita juga sama, kalau mendapati saudara kita belum mampu meninggalkan dosa, jangan dihujat, jangan dicela. Karena sesungguhnya kita tidak boleh membantu setan untuk menjerumuskan saudara kita kepada dosa yang lebih besar gara-gara kita mencelanya. Selama dia ngaku kalau memang belum mampu meninggalkan dosa. Kecuali dia nolak. Saya gak pakai jilbab. Kenapa? Belum mampu. Doakan orang kayak gitu. Tapi kalau ada yang mengatakan saya tidak pakai jilbab, kenapa? Menurut saya orang pakai jilbab itu bisa baik kok, nggak harus pakai jilbab. Ngapain semua harus pakai jilbab? Saya keliling Eropa, Jepang, tidak ada itu orang nggak pakai jilbab jelek. Kalau itu namanya beda, itu namanya nolak itu. Makanya ketika kita memahami, itulah yang menjadikan akhirnya nanti lapang hati kita ketika kita memahami sebuah larangan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Makanya saya akan sampaikan sebuah kisah nyata untuk menggambarkan sama kita. Kalau Allah sudah meletakkan larangan itu, pasti di balik larangan itu ada keburukan. Enggak usah yang haram, yang makruh saja. Kita bicara yang makruh, enggak sampai yang haram. Yang makruh saja itu kalau kita perhatikan, kenapa Allah memakruhkan ini, kenapa Allah memakruhkan itu? Tidaklah Allah itu memakruhkan, makruh itu yang apabila dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Kenapa Allah memakruhkan? Ternyata yang makruh itu pun kalau kita tinggalkan ada kebaikan yang kita peroleh. Itu baru yang makruh, apalagi yang haram. Saya perhatikan ini, kalau kita mau makan itu, kita makruh untuk bersandar. Makan itu makruh, sandar gini itu makruh. Tapi boleh enggak? Ya boleh aja, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak bersandar itu lebih baik. Ternyata kita mendapati di dalam dunia medis, kenapa kemudian bersandar ketika makan itu makruh? Karena orang ketika mau makan itu, ketika dia bersandar, lambungnya itu jadi berat ketika mengunyah makanan.
Memproses makanan itu jadi susah, berat dia. Dibandingkan ketika kita makan tidak bersandar. Dan itu ditemukan di dalam dunia medis. Ternyata yang makruh itu pun menghilangkan kita keburukan kalau kita meninggalkannya. Begadang itu tidak makruh, begadang itu tidak haram, makruh. Ini tidak ada hubungannya sama Roma Irama ya, kita bahas hukumnya. Begadang itu ternyata orang secara dunia medis, para dokter itu menyampaikan sesungguhnya orang yang begadang itu lebih rentan kena penyakit-penyakit dalam daripada orang yang tidak begadang ketika dia rajin untuk tidur pagi. Tidur pagi itu habis isya. Kenapa? Karena orang kalau begadang maka dia akan menjadikan seluruh organ tubuhnya itu terjaganya lama. Dan akhirnya tidak istirahat dari pagi sampai jam 10 masih bangun terus. Apalagi sudah begadang, ngemil, ngunyah terus. Itu lambung tuh kalau bisa cerita, dia cerita, ya Allah kapan berhentinya mulut ini nih. Dan akhirnya ketika kemudian organ tubuh kita ini hidup terus, dia itu capek. Beda dengan orang yang ketika habis isya langsung tidur, dia mengistirahatkan organ tubuhnya lebih lama dan akhirnya fit ketika di pagi harinya dan tidak menyimpan kelelahan secara terus menerus. Makanya para dokter itu selalu berkata kalau ada orang sakit berat itu, kalau saya perhatikan itu selalu tanya, suka begadang nggak Pak? Makanya Nabi sampai kemudian Nabi tidak pernah beliau begadang kecuali ketika turun wahyu ataupun ketika besok ada jihad. Selebihnya Nabi tidur habis isya dengerin cerita istrinya, karena disunahkan kita dengerin istri itu kalau habis isya. Nanti diberitahu suaminya, sini Bi ada sunahnya Rasulullah dengerin gitu. Suruh dengerin itu, walaupun kadang-kadang yang dibicarakan istri itu hal-hal mungkin agak kurang penting kadang-kadang. Masalah tisu naik 500 rupiah gitu. Maka sunnahnya dengerin. Rasulullah kemudian mendengarkan, kemudian setelah itu tidur. Dan ternyata orang yang begadang lebih berpotensi sakit daripada orang yang jarang begadang. Itu baru yang makruh. Artinya yakin gitu loh, kalau dilarang sama Allah itu tidak usah rewel. Makanya ada sebuah kisah yang pernah saya baca. Katanya sih based on true story. Saya pernah dapatin di sebuah website dan saya baca kembali di sebuah WA. Ada sebuah kisah itu yang disampaikan oleh seorang ikhwan. Ikhwan itu cerita tentang masalah hadis Nabi. Nabi itu mengatakan alhamwu mautun. Ipar itu maut. Ipar itu maut. Nabi sudah mengingatkan dengan keras, tegas, ipar itu maut. Kenapa ipar itu dikatakan oleh Nabi sebagai maut? Karena banyak orang yang tidak tahu hukumnya ipar. Dan sesungguhnya kita sama ipar itu, sesungguhnya kita ini bukan mahram. Maka kemudian ada sebuah kisah nyata yang disampaikan dalam satu riwayat, dalam satu kisah. Ada seseorang itu menceritakan dan menyampaikan hadis ini pertama kali. Ada seorang ikhwan, dia kemudian sudah menikah. Kemudian ketika sudah menikah bersama dengan istrinya tinggal di satu kota. Ternyata tiba-tiba dia mendapatkan telepon ibunya. Ibunya ingin menitipkan adik kandungnya bersama dengan beliau. Padahal beliau sudah punya keluarga, beliau punya istri. Lalu kemudian setelah dia mendapati itu, sebenarnya dia sudah tahu ini hukumnya tidak boleh satu atap dengan saya. Tapi karena kemudian dia akhirnya tidak berani untuk menjalankan hukum ini, akhirnya diterima sang adik satu atap dengan dia bersama dengan dirinya dan istrinya yang notabene bukan mahram untuk adiknya. Maka kemudian akhirnya perjalanan dalam keluarga itu berjalan, istrinya sama adiknya akhirnya akrab. Kadang-kadang kalau malam pas ngemil malam keluar ketemu, kamar mandinya mungkin tidak terlalu jauh dan lain sebagainya. Semua asalnya menganggap tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya ketika pada satu waktu kemudian dia punya anak pertama, kemudian memiliki anak yang kedua. Kemudian kelihatannya seakan-akan tidak ada apa-apa. Sampai kemudian sang ikhwan ini mendapatkan kecelakaan hebat. Ketika mendapatkan kecelakaan hebat sampai kemudian dilakukan berbagai macam observasi untuk menjadikan dia supaya tidak sampai koma dan akhirnya supaya dia baik. Singkat ceritanya semua observasi dilakukan. Dan akhirnya dengan izin Allah dia melewati masa-masa kritis dan akhirnya mulai berangsur-angsur membaik. Sang dokter ketika melakukan banyak observasi kepada orang ini akhirnya tahu tentang riwayat kesehatan orang ini.
Secara kurang lebihnya itu dia tahu. Maka kemudian ketika sudah mulai membaik, ikhwan ini sudah pindah ke kamar biasa. Lalu sang dokter ketika datang untuk menengok dan memeriksa kondisi dari ikhwan ini, kemudian dia kaget ada anak-anak kecil yang kemudian di samping sang ikhwan tadi. Sang dokter tanya, "Ini siapa, Pak?" "Ini anak saya, Dok." Sang dokter agak kaget, tapi kemudian dia menenangkan dirinya. Ngobrol setelah sekian lama kemudian pergi. Beberapa saat, beberapa hari kemudian sang dokter ngomong ketika kondisinya sudah mulai membaik. Sang dokter itu cerita sama beliau empat mata. Yang saya tahu ada satu hal yang kita harus mengerti. Ketika kita melakukan berbagai macam observasi itu, kita mengambil berbagai macam sampel dalam dirinya Bapak. Dan menurut catatan kesehatan kami, sebenarnya Bapak ini secara medis tidak bisa memiliki keturunan karena kualitas dari airnya itu sangat buruk. Tapi ternyata kami kaget ketika kami mendapati bahwasanya Bapak itu bisa memiliki anak. Mungkin itu karomah dari Allah, kita tidak tahu. Sang ikhwan itu kaget. Lalu kemudian ketika beliau sudah mulai membaik, diajak bicara istrinya, ngomong baik-baik. Dari hati ke hati dia ngomong sama istrinya, dan disitulah terungkap apa yang dikhawatirkan oleh dirinya. Anak yang dia miliki itu sebenarnya karena istrinya berzina dengan adik kandungnya dia. Nah, disitulah dia menutup kisah itu dengan sebuah kata, alhamwu mautun. Ipar itu maut. Ipar itu maut, ipar itu maut. Nah, itulah yang menjadikan kita paham. Apa yang ingin saya ambil dan saya ambil pelajaran dalam kisah ini, benang merah dalam kisah ini sama dengan hadis yang tadi saya sampaikan, jangan bersandar. Artinya, kalau Allah sudah meletakkan dosa, kalau Allah sudah meletakkan larangan, baik itu yang haram ataupun yang makruh, fahami. Di balik setiap larangan dan di balik setiap dosa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, tidak untuk mengambil kemerdekaan kita, tidak untuk merenggut kemerdekaan kita, tidak untuk mengambil kelapangan hidup kita. Tetapi sesungguhnya ketika Allah itu memberikan larangan, itu batasan Allah, dan batasan Allah itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah yang begitu besar kepada kita. Karena tidak ada zat yang paling sayang kepada manusia kecuali adalah Allah ketika telah menciptakan kita dan memberikan rahmat pada kehidupan kita. Dan itulah yang kita harus pahami. Yang pertama, Allah itu ketika melarang tidak ada satu kamus dalam setiap larangan Allah dan dosanya yang Allah berikan kepada kita kecuali itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah yang besar kepada kita selaku manusia.